Dari basic Yamaha R25 Sport Bike, kita ambil mesinnya doang untuk kita rubah total bergaya klasik. Kira-kira spesifikasinya seperti apa dan apa aja sih yang kita kerjakan? Langsung aja kita bahas. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di depan saya baru selesai lagi pesanan dari Mas Galang atau Om Wahyu di Surabaya. Unitnya dengan basic Yamaha R25 Sport Bike full firing gitu. Dan Om Wahyu waktu itu langsung nge-WhatsApp di tim Enggal Modified untuk nge-build motor ini dirubah total bergaya mirip-mirip dengan Sportster 48 gitulah ya. Jadi bukan ini replikanya Sportster, enggak, tapi konsepnya mintanya dibikin model-modelan seperti Sportster 48. Bisa nggak sih? Bisa. Cuman kalau ngomongin lebih proper ya yang pasti pakai mesin V-twin juga ya, bukan inline 250 cc. Kalau masalah cc-nya sebenarnya bebas. Seandainya ini kita bikin pakai mesin Kaisar Ruby dan sejenisnya ya, yang cc 250V itu sebenarnya lebih cakep. Tapi karena Om Wahyu pengennya tampil beda dan Mas Galang pengennya unik, beda dengan yang lain, jadilah R25 ini unitnya langsung dikirim dari ownernya. Kita copot mesinnya doang, jadi ini masih tetap injeksi. Ya, kita pertahankan biar nggak ribet elektrikal. Sebenarnya seandainya mau diganti karburator nggak ada masalah sih, kabelnya jauh bisa lebih clean. Tapi ya udahlah, mesinnya karena masih sehat, bukan masih sehat karena motornya tahun muda juga, mesinnya sehat seger waras, akhirnya kita putuskan untuk tetap injeksi aja lah biar lebih enak juga gitu. Bukan lebih enak ya, biar nggak terlalu banyak biaya untuk ngerubah dari injeksi ke karburator dan sebagainya. Dan buat apa juga injektor dan throttle body setnya nggak kepake juga buat apa gitu. Lanjut, jadi kita bahas dari mana dulu ya, dari framenya dulu lah ya. Frame set total, jadi R25 nya itu utuh, firingnya semuanya lengkap sampai di kaki-kakinya. Yang kita pakai itu ntar kita bahas deh ya. Mesinnya doang yang kita lepas, terus sasis total set sampai ke belakang itu kita bikin by tim Enggal Modified. Ini ya, frame set total sampai swing arm itu total kita bikin. Dan tangki kita pakai bahan galvanis dengan ketebalan 1,2 mili. Box kanan kiri yang ala-ala harusnya ada tempat olinya kalau di Sportster 48 dan sejenisnya. Itu kita pakai bahan galvanis sampai di spakbor depan dan belakang. Jadi semuanya kita pakai bahan galvanis. Kenapa pakai galvanis yang tebel? Sebenarnya pakai 0,8 atau 1 mili aja udah cukup. Kita nggak mau prosesnya itu ribet. Yang pakai bahan tebel aja itu prosesnya lama, apalagi pakai bahan yang lebih murah. Memang ya, tapi untuk ketahanan, proses pengerjaan itu jauh lebih mudah dengan bahan-bahan yang lebih tebal. Tapi bukan sampai 4 mili, enggak juga ya kalau untuk spakbor, tangki dan lain-lainnya. Jadi ketika dilas itu prosesnya nggak ngegelombang dan sebagainya, lebih minim masalah lah daripada bahan-bahan yang dengan ketebalan 0,8 atau 1 mili gitu. Untuk lainnya lanjut lagi di bagian depan dulu lah ya, kita bahas bagian depan stang custom. Ini modelnya lurus aja nih. Ini modelnya lurus, sedikit nekuk ke bawah dan ke belakang. Ini posisi ridingnya ini udah pasti enak banget, nggak terlalu nunduk, nggak kayak Harley Sportster 48 yang kapan berapa lama ya kita posting ya. 1 bulan lalu itu fittingnya memang Om Anitio itu tinggi orangnya, jadi posisi stangnya nunduk, tangkinya jauh lebih ke atas, bahkan dikeatasin dari standarnya, posisi footstepnya pun maju. Jadi untuk fitting
tinggi badan under 170 itu kurang nyaman. Jadi rasanya tuh saya kayak pengennya duduknya sedikit maju gini. Nah, itu posisinya kayak mundur banget. Nah, kalau dan memang dimensi mesinnya pun berbeda. Tapi seandainya kita bahas sedikit ya, perbandingan aja. Kalau yang Sportster 48 waktu itu footstepnya dimundurin, stangnya sedikit agak tinggi, pakai racer dan sebagainya, itu jauh lebih nyaman dipakainya untuk tinggi badan under 170. Tapi kalau teman-teman dengan tinggi badan di atas 170 itu ya sesuai postur orangnya, jadi nyaman juga gitu. Untuk suspensi depan kita pakai dari Yamaha R25, dari bawaannya teleskopik, besar asnya ya, kayak asnya Bison, itu udah gede dan ini enak banget. Jadi nggak perlu kita ganti pakai shock yang lain. Jadi dari R25 itu yang kita pakai cuman mesin, set kelistrikan, electrical set, dan suspensi lengkap dengan segitiganya gitu. Lanjut lagi di lampu depannya, kita pakai Demaker 5,5 inci yang pasti udah terang banget dan fokusnya juga bagus. Jadi untuk menatap masa depan, jalanan jauh ke depan itu jauh lebih enak. Jadi daripada lampu-lampu yang kuning itu, ada sih yang terang, cuman kalau saya mau chopper, motor sport dan sebagainya itu lebih suka lampu putih aja deh, yang jauh lebih terang gitu. Sebenarnya ya plus minus juga ya, lampu putih ketika hujan itu jalan nggak begitu terlihat jelas, tapi kalau lampu kuning itu lebih terlihat. Ya tergantung nyamannya teman-teman aja maunya pakai model gimana. Untuk lampu sen udah lengkap, ada di stang, dan lampu belakang ada di atas bracket plat nomor di samping kiri sebelah gear. Untuk ban depan kita pakai Maxxis ukuran 130/70 ring 17, velg kita pakai 300, dan yang belakang kita pakai velg 350 dengan ban Maxxis 140. Kenapa nggak dibikin depan 140 dan yang belakang pakai 160, 170, 180? Bisa banget. Tinggal geser gear dan sebagainya. Cuman untuk dimensi mesin R25 itu sekelas dengan Ninja dan sebagainya. Jadi kalau bannya itu terlalu over, dilihatnya juga aneh. Dan semakin lebar ban, semakin pipih atau gepeng ya, nggak bulat, itu dipakainya juga kurang nyaman. Jadi kita putuskan untuk menyesuaikan dimensi mesin, kita pakai ukuran ban belakang 140 aja udah cukup. Dan dilihatnya juga lebih proper ya daripada yang terlihat gede di kaki-kaki doang. Jadi mesinnya kayak kebanting gitu cuy, gitu. Lanjut lagi. Footstep set, standar samping, knalpot, semuanya. Jadi ya yang dipakai cuman mesin dan shock depan doang gitu. Suspensi belakang udah kita ganti juga, swing arm. Jadi ini dengan double shock. Seandainya mau dibikin yang tipe frame ala-ala chopper gitu, softail juga boleh. Jadi tergantung aja requestnya teman-teman. Mesin apa sih yang rekomen dengan konsep seperti ini? Di luar Harley ya, itu pakai XS masih cakep, pakai SR kurang gede lah ya. Jadi ya minimal ya 650-500 cc yang 2 silinder lah. Jadi memang nggak melenceng banget lah dari konsepnya. Gimana menurut kalian ketika R25 dirubah bergaya konsep Sportster 48? Langsung share di kolom komentar. Oke, kita cek akhir. Kita hidupin dulu electrical set. Kita cek electrical setnya. Jadi injeksi kita tunggu sampai dengungnya berhenti baru kita hidupin. Engine cut off, fungsi. Suaranya ya R25, suaranya ya Ninja banget. Jadi ya mesin 2 silinder inline ya seperti itulah. Mau dibikin knalpot 2 kanan kiri, mau dibikin gimana ya seperti itu. Kita coba lagi, hidupin. Kita coba geber ya. Ya seperti itu. Jadi ini orang nggak bakal nggak ketika kita pakai, ketika kita jalan suaranya R25, Ninja dan sejenisnya, CBR 250 dan sejenisnya. Tapi ketika kita salib tuh atau kita lewat, loh kok motornya klasik. Nah, jadi uniknya
di situ. Jadi semua itu balik ke selera dan proses pengerjaan lumayan lama. Maaf banget Om Ayu dan Mas Galang yang mau bersabar untuk antri di Enggal Modified. Asik banget, nggak apa ya, nggak yang sampai marah lah dan sebagainya. Terima kasih banyak pengertiannya untuk semua loyal customer di Enggal Modified. Langsung aja coba kita tes ride cuy. Posisi ridingnya sih enak banget. Posisi pantat, kaki ketika dua-duanya turun, semua turun gini, itu nggak sakit. Jadi memang ya dimensinya berbeda ya dengan motor-motor gede gitu. Karena ketika all in custom itu bisa disesuaikan sesuai request. Oh ya maaf banget ketika suara saya nggak begitu jelas karena memang helmnya terlalu pendek nih motornya. Tapi enak banget dipakai. Dan ketika perjalanan jauh modal stang sedikit nunduk ini masih aman. Saya rasa nggak ada masalah ya. Masih nyaman banget, masih enak. Nggak yang